Pemirsa, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 akan segera berlangsung 2 hari lagi. Rakyat tentu menunggu komposisi Kabinet Kerja Jilid 2 dan langkah para menteri baru khususnya di bidang ekonomi. Para ekonom dan pelaku usaha berharap para menteri yang dipilih adalah menteri yang profesional dan dapat menawarkan solusi untuk memperkuat ekonomi nasional. Meski pemilihan menteri adalah hak prerogatif Presiden, tidak ada salahnya bila publik khususnya ekonom dan pelaku usaha turut memberikan masukannya terkait sosok seperti apa yang layak menjabat menteri di bidang ekonomi. Di tengah tantangan perlambatan ekonomi global, para menteri ekonomi terpilih sudah selayaknya sosok yang profesional dan dapat menawarkan solusi untuk memperkuat ekonomi tanah air. Tim ekonomi memang sebaiknya lebih banyak diisi profesional ya. Kenapa? Karena kalau terafiliasi politik sebenarnya itu terserah Pak Presiden. Tapi kalau terafiliasi politik kan khawatir kan tantangannya terlalu berat ke depan dan mereka bisa bekerja misalkan sampai 2022. Setelah itu ada yang terpecah untuk pemilu gitu ya. Apalagi jabatannya menjadi ketua umum misalkan. Pemerintahan yang baru ini jangan ada gap. Jadi jangan sampai ada menteri-menteri terutama bidang ekonomi yang baru belajar atau baru menyesuaikan diri atau baru mengetahui tentang apa yang harus ditanganin. Sebaiknya memang dipilih menteri-menteri yang memang lebih tahu tentang pertumbuhan ekonomi, tentang persoalannya, tentang konsentrasinya itu harus di mana. Para menteri yang nanti bertugas membantu Presiden harus mempunyai profesionalitas yang tegas walaupun mereka dari partai, walaupun mereka dari sisi manapun sebagai pembantunya Presiden. Satu. Kedua, posisi intervensi ke para menteri seharusnya tidak boleh terjadi walaupun mereka dari partai. Pelaku usaha juga menyebut perlu adanya menteri muda yang memahami ekosistem digital untuk mengembangkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Dan banyak potensi-potensi anak muda juga yang sekarang memang sifatnya memang sudah haruslah anak muda. Sejumlah pekerjaan rumah menanti para menteri ekonomi untuk memperkuat perekonomian nasional. Meneruskan tadi kan momentum terkait dengan pembangunan. I think negara kita masih perlu banyak bangun infrastruktur, definitely untuk bikin lebih efisien. SDM masih perlu terus diperkuat lagi ya, baik dari sisi skill, pemahaman, dan juga mungkin tadi terkait dengan penanaman modal, khususnya akses terhadap permodalan masih harus terus didorong karena kebutuhannya masih cukup besar. Ada sejumlah menteri ekonomi yang masih layak untuk dipertahankan pada periode kedua Presiden Joko Widodo. Di antaranya, Sri Mulyani Indrawati yang dinilai ekonom Bima Yudhistira sangat kompeten mengatur kebijakan fiskal. Susi Pujiastuti yang konsisten memberantas illegal fishing, dan Menteri Bambang Brojonegoro yang memiliki konsep bagus, jaringan luas, dan memiliki pengalaman birokrasi yang mumpuni. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV.